Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore. Selamat kita beribadah kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kiranya kita semua melimpahkan kasih kemurahan daripada Tuhan. Mari pada sore hari ini sidang jemaat, kita mempersiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita di sore hari ini, kita akan naikkan semua baik. Semua baik. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur kita, betapa Dia baik untuk hidup kita. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku bersemua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku bersemua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, Engkau sudah perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya ini Tuhan. Terima kasih buat rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hanya Engkaulah yang menjadi harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu di dalam ibadah di sore hari ini. Biar Kau nyatakan lagi kasih kemurahan-Mu atas hidup kami. Pada sore hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu yang mengurapi kami, kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Baik kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu, baik kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau memberkati hidup kami. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pada sore hari ini biar sukacita surgawi itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu, biar kami berseru dengan nama yang penuh kuasa untuk Kau patahkan dan Kau usirkan segala kuasa-kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan urapan Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat di sore hari ini kita memberikan ucapan syukur kepada Dia. Sebab kita sudah diberikan kuasa atas hidup kita. Kita yang sudah diberikan kemurahannya atas hidup kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Sama kita tepuk tangan. Kita puji Dia, kita muliakan Dia. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merah.
Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, sekali lagi terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pada sore hari ini, biar sukacita itu tetap dalam kehidupan kita. Mari pada sore hari ini kita juga mempersiapkan hidup kita untuk kita menerima kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan untuk hidup kita. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus datang kembali? Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap. Sudahkah kita siap sedia? Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia? Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali? Datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua, mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus.
masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini, mempersiapkan hidup kami, supaya jika Engkau datang kembali kedua kali, kami bisa sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon, bukakanlah firman-Mu bagi kami, firman yang menyucikan, mengubahkan kami, menolong kami sampai menyempurnakan kami. Dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih. Dan urapi juga sidang jemaat di Mojokerto dan sekitarnya dengan urapan yang sama. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan, pembaharuan hidup, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita berada pada Wahyu 19 dan 20. Kitab Wahyu pasal 19 dan 20 menunjuk tentang tutupan pendamaian. Wahyu 19 dan 20 tentang tutupan pendamaian. Kita baca dulu tutupan pendamaian ini dalam Keluaran 25, kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat 17 sampai 19. Keluaran 25 ayat 17 sampai 19. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buat itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Puji Tuhan. Ya, jadi tutup pendamaian terdiri dari 1 kerub pertama. Gambarnya dulu.
dilihatkan gambarnya, ya. Kerub yang pertama itu menunjuk Allah Bapa sama dengan Tuhan. Allah Bapa sama dengan tabut perjanjian, ya itu kerub pertama, ya itu. Saudara, itu menunjuk Allah Bapa sama dengan Tuhan. Kemudian tutup kerub 1, kemudian tutup dengan 7 percikan darah. Tutup dengan 7 percikan darah menunjuk anak Allah, Yesus. Dia mati di kayu salib, ada percikan darah. Kemudian kerub yang kedua menunjuk Allah Roh Kudus sama dengan Kristus. Allah Roh Kudus sama dengan Kristus. Jadi kalau digabung, kurung kurawal, tutup pendamaian menunjuk pribadi Yesus sebagai, atau menunjuk Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, atau dikenal dalam pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, atau pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Puji Tuhan. Ya. Imamat 16 ayat 12 sampai 14. Imamat 16 ayat 12 sampai 14. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah, ya, dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Ini imam besar Harun membawa ukupan, kemudian harus meletakkan ukupan itu di atas imamat watsal yang ke-16, ya. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan menutupi tutupan pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Dia membawa ukupan dupa ke ruangan maha suci di belakang tabir, di belakang pintu tirai atau tabir itu, dan juga membawa darah. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, memercikkan dengan jarinya ke atas tutupan pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian. Itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ini pelayanan pendamaian oleh imam besar Harun dulu, sekarang oleh imam besar Yesus. Pelayanan pendamaian oleh imam besar Yesus, ya. Nah itu, ya, Yesus membawa dupa itu dulu imam besar Harun, sekarang Yesus, ya, membawa dupa. Artinya Yesus berdoa syafaat selalu untuk kita supaya jangan jatuh dalam dosa, supaya jangan jatuh dalam dosa. Itu doa syafaat Tuhan. Kemudian Yesus membawa darahnya sendiri, nah itu untuk dipercikkan, ya, untuk dipercikkan, ya, itu pelayanan pendamaian. Darah Yesus dipercikkan di atas tutupan, tadi gambarnya di atas tutupan tabut perjanjian, gambarnya di atas tutupan. Nah, itu adalah sengsara daging yang dialami Yesus sampai mati di kayu salib. Yesus membawa darahnya sendiri, dulu darah binatang, ya, sekarang darah sendiri dipercikkan di atas tutup pendamaian. Itu artinya sengsara daging yang dialami oleh Yesus sampai mati di kayu salib. Kemudian juga di depan tabut, nah itu ada gambarnya, di depan tabut perjanjian, ya, dipercikkan di depan tabut perjanjian. Artinya sengsara daging yang kita alami. Tabut itu gereja Tuhan. Sengsara daging yang kita alami bersama Yesus tanpa dosa. Nah, ini yang kita pelajari, ya, untuk kita sekarang. Jadi imam besar Harun membawa darah binatang atau Yesus membawa darahnya sendiri. Dipercikkan di atas tutup itu sengsara Yesus di kayu salib, dipercikkan di depan tabut perjanjian itu sengsara daging yang kita alami, gereja Tuhan alami bersama Yesus atau karena Yesus, sama dengan tanpa dosa. Nah, ini saja. Sehingga, nah, kalau percikan darah
di depan tabut untuk kita, sehingga pertama kita menerima darah pendamaian. Ya, atau hasilnya boleh setelah dipercik hasilnya. Pertama kita gereja Tuhan menerima darah pendamaian. Apa itu artinya? Kita menerima darah pendamaian artinya kita harus mengaku dosa. Harus mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sama, vertikal, horizontal. Kita harus mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, kepada Tuhan dan sesama. Ya, dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu hidup benar, sehingga mengalami damai sejahtera, ya, enak dan ringan. Nah, itu istilah hasilnya. Kalau darah pendamaian itu dipercikkan di depan tabut perjanjian, hasilnya nah, kita sadar akan dosa, menyesal, mengaku kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi, dan hidup dalam kebenaran, hati damai sejahtera, enak dan ringan. Hidup itu enak dan ringan. Lalu selanjutnya, kalau sudah hidup benar, hati damai sejahtera, enak dan ringan, kita dipercaya pelayanan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Ini nomor 1. Kalau darah dipercikkan, hasilnya kita diperdamaikan, kita dipercaya pelayanan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Kita didamaikan dulu dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi hasilnya, pertama kita menerima darah pendamaian, kita hidup benar, damai sejahtera, maka kita dipercaya pelayanan pendamaian. Ya, kita dipercaya pelayanan pendamaian. Nah, nanti sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh. Nah, itu pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita dipercaya pelayanan pendamaian sampai pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, di mana Israel dan kafir menjadi satu kesatuan. Nah, itu saudara, yaitu percikan darah, saudara, percikan darah yang kita alami. Kita diperdamaikan, hidup benar, hati damai sejahtera, maka kita dipercaya pelayanan pendamaian sampai pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu kesatuan. Mulai nikah harus damai, harus satu. Penggembalaan harus satu. Fellowship harus satu, sampai Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Yang kedua, hasil kedua, itu hasil pertama darah mendamaikan kita. Yang kedua, 1 Petrus 4, 12, 14 sampai 14. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini tadi, percikan darah itu, sengsara daging tanpa dosa, karena Yesus, karena pelayanan, karena berbuat benar, karena apa saja. Kita dilaporkan, diapakan, difitnah, di ini. Nah, itu namanya percikan darah. Itu, jangan kamu heran nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, percikan darah, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Nah, ini hasil kedua. Kalau kita menderita karena Yesus, kita mengalami percikan darah, menderita karena Yesus, maka roh kudus, roh kemuliaan dicurahkan atas kita. Roh kemuliaan, roh kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Nah, ini kegunaan roh kudus, roh kemuliaan. Kegunaan roh kudus, roh kemuliaan. Di dalam tadi Keluaran 25 itu tadi ayat 10 sampai 11. Keluaran 25 ayat 10 sampai 11. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga
2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sepenuhnya, sekelilingnya, bingkai emas sekeliling. Ini kegunaan roh kemuliaan. Tadi kegunaan darah pendamaian supaya kita hidup benar, damai sejahtera. Kita dipercaya pelayanan pendamaian, pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Nah, kedua, kalau ada percikan darah berarti ada roh kemuliaan, roh kudus dicurahkan atas itu. Gunanya apa? Roh kemuliaan, roh kudus gunanya pertama itu tabut perjanjian ini dibuat dari kayu. Kayu, dibuat dari kayu. Itu manusia daging yang berdosa, kita semua. Tapi disalut emas luar dalam sehingga kayunya tidak kelihatan, jadi emas. Kelihatannya emas seperti tutup. Tutup tadi Yesus mempelai pria dari emas murni. Nah itu saudara, itu Yesus mempelai pria surga yang sempurna. Nah sekarang kayu harus disalut emas murni supaya kelihatan emas juga seperti tutup. Nah, itulah mempelai wanita. Jadi kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan yang pertama untuk mengubahkan, untuk menyalut ya peti perjanjian dari kayu sehingga tidak kelihatan kayunya, kelihatan emas murni. Nah, itu kegunaan Roh Kudus, emas itu saja. Kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan untuk menyalut peti perjanjian yang terbuat dari kayu luar dalam sehingga tidak kelihatan kayunya lagi, kelihatan emas murni. Nah, artinya Roh Kudus, roh kemuliaan sanggup mengubahkan manusia daging, mengubahkan kita manusia daging yang berdosa menjadi sempurna seperti Yesus. Sama dengan mempelai wanita surga. Sama dengan mempelai wanita surga. Puji Tuhan. Itu kegunaan pertama. Roh kemuliaan, Roh Kudus mengubahkan manusia darah daging yang berdosa sampai menjadi sempurna seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus. Nah, itu menjadi mempelai wanita surga. Kedua, B. Lihat gambarnya lagi. Nah, ini saudara, lihat gambarnya. Jadi ada bingkai emas. Kedua, untuk bingkai emas, untuk menjadi bingkai emas, Roh Kudus, roh kemuliaan menjadi bingkai emas, bingkai emas, sehingga tutup tidak bisa bergeser, tidak bisa bergeser, apalagi terlepas dari tabut. Sehingga tutup pendamaian tidak bisa bergeser, apalagi terlepas dari tabut. Nah, itu saudara, gunanya roh kemuliaan sebagai bingkai emas, saudara, sehingga tutup pendamaian tidak bisa bergeser, apalagi terlepas dari tabut perjanjian. Lihat tangan saya sambil gambarnya tabut perjanjian tadi. Nah, mari saya terangkan dengan tangan. Ya, jadi ini tutup, ini tabut. Nah, ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau begini saja bisa bergeser, bisa lepas tabutnya, bisa lari, bisa bergeser ke sana, ke sana, ke sana. Nah, untuk itu pada tabut bukan pada tutup. Kalau pada tutup tidak ada guna. Pada tabut ada bingkainya, dikasih begini. Bingkai. Nah, ketika tabut ditaruh, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bergeser, bisa ngerti ya? Nah itu bingkai, sini, 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 sini. Nah, taruh, tidak bisa apa-apa. Nah, itu ya. Jadi bingkai emas ini, jadi Roh Kudus, roh kemuliaan menjadi bingkai emas supaya tutup pendamaian tidak bisa bergeser, apalagi terlepas dari tabut perjanjian. Nah itu maksudnya. Ingat peristiwa Usa toh, waktu tabut perjanjian dimuat pedati, lembunya tergelincir, Usa mau pegang, mati. Usa pegang tabut perjanjian, mati, tidak boleh dipegang. Makanya ada bingkainya, jadi tidak bisa gerak. Nah,
Itu ya, semoga kita mengerti. Jadi sekarang pengertian rohani dari bingkai emas yang membuat Yesus mempelai pria dengan mempelai wanita tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah. Yesus mempelai pria, tutup, kita mempelai pria, tidak bisa terpisah. Itu bingkai. Nah, bingkainya ada pada tabut perjanjian. Gereja Tuhan harus punya bingkai supaya tidak terpisah dari Yesus. Pengertian bingkai emas. A. Pengertian bingkai emas. A. Mazmur 25 ayat 1. Nah, jadi kita tidak terpisah selamanya. Tidak terpisah selamanya. Saudara, bingkai emas Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal 25. Saudara, Mazmur pasal 25 ayat 14. Ayat 14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Takut Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib tidak bisa terpisah. Orang kalau sudah bergaul karib itu wah, tidak bisa terpisah. Kemana berdua, kemana? Nah itu dengan orang yang takut akan Dia. Jadi bingkai emas yang pertama sama dengan takut akan Tuhan. Nah itu tidak bisa-bisa. Orang yang takut akan Tuhan dengan Tuhan itu tidak bisa-bisa. Bisa ngerti ya? Nah itu pengertian bingkai emas. Ya, yang pertama, bingkai emas adalah takut akan Tuhan. Prakteknya Yosua 24:14, setia. Itu prakteknya, beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Takut akan Tuhan, beribadah dengan setia, tulus, ikhlas. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada. Jadi takut akan Tuhan prakteknya yang pertama Yosua 24 ayat 14. Beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari kedudukan, bukan. Ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mencari keuntungan jasmani, malah berkorban. Nah, itu setia dan tulus, ikhlas. Setia dan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, tidak mencari keuntungan jasmani, malah berkorban. Nah, ini ya, itu yang pertama, praktek takut akan Tuhan. Kedua, Amsal 8:13. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan adalah membenci dosa sampai dusta, sehingga kita hidup dalam kebenaran, hidup benar, hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Jadi itu takut akan Tuhan, setia. Takut akan Tuhan benar. Nah ini saudara, jadi bingkai emas saudara, itulah menunjuk kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Setia dan benar. Puji Tuhan saudara. Ini nah, jadi kalau kita punya bingkai emas, bagaimana Om? Saya punya bingkai emas, tidak mungkin terpisah dengan Yesus. Ya jadilah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang setia dan benar. Itu bingkai, ada bingkainya, tidak bisa goyang, tidak bisa terpisah. Setia dan benar. Saja. Nah, Mazmur 33, 18-19. Mazmur 33, 18-19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Nah, ini mata Tuhan tertuju pada hamba Tuhan yang setia dan benar. Nah, hasilnya, saudara, mata Tuhan tertuju pada saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, yang setia dan benar. Nah, artinya dulu Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Tuhan memperhatikan, mempelai pria memperhatikan, memperdulikan, bergumul
untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Hasilnya, nah, tadi ayat 19 Mazmur 33. Nah, untuk melepaskan jiwa dari maut, menyelamatkan. Nah, hasilnya selamat, tidak dikuasai maut, selamat, tidak dikuasai maut, tidak binasa. Hamba Tuhan yang setia benar. Selama ada Yesus, tidak bisa binasa. Ya, tidak dikuasai maut, selamat, tidak dikuasai maut, tidak binasa. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, diberkati. Ya, itu terpelihara, diberkati sama dengan dipelihara secara jasmani. Nah, itu secara jasmani dipelihara, secara jasmani dipelihara sampai kelimpahan, secara jasmani dipelihara sampai kelimpahan, sampai mengucap syukur, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Nah, itu orang setia dan benar, berkorban, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain, bagi orang lain. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dan sampai aniaya, sampai dipelihara sampai masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu puji Tuhan. Dan satu lagi, orang setia benar, hamba Tuhan dipakai dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Setia benar menunggangi kuda putih, artinya dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini jadi hamba Tuhan yang setia benar menunggangi kuda putih, artinya dipakai dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, inilah bingkai emas yang pertama. Roh Kudus, Roh kemuliaan membuat kita takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, setia, tulus, membenci dosa, hidup benar, setia benar. Jadi hamba Tuhan setia benar. Nah, ini tidak bergeser, tutup tidak bergeser. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semuanya. Nah, sehingga kita selamat, tidak dikuasai maut, tidak binasa. Kita dipelihara ya di tengah kesulitan ini secara kelimpahan, sampai mengucap syukur, menjadi berkat bagi orang lain, sampai aniaya antikris 3,5 tahun di bumi. Dan kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, bingkai emas, pengertian bingkai emas. Yang kedua, B atau kedua, ya kedua. Amsal 3:32. Amsal 3 ayat 32. Amsal Fatsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jujur. Ya, jadi bingkai emas sama dengan kejujuran. Kejujuran. Ya, jujur. Nah, mulai jujur soal Tuhan dulu. Nah, jujur itu soal Tuhan. Kalau sudah soal Tuhan jujur, soal Tuhan yang benar, Tuhan yang salah, ilah tadi itu sudah benar, semua nanti jujur gitu. Titus 2 ayat yang ke-7. Ini kejujuran soal Tuhan, soal pengajaran. Pribadi Tuhan itu adalah pengajaran yang benar, jujur harus. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nomor 1. Jadi kejujuran artinya pertama jujur soal Tuhan, soal pengajaran. Jujur soal Tuhan, soal pengajaran yang benar. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Kalau pengajaran benar, katakan benar, dan kita praktekkan, kita terima dan kita praktekkan. Kalau ajaran palsu, kita katakan. Kalau ajaran tidak benar, palsu, kita katakan palsu, dan kita hindari. Hindari, jangan terima, jangan terima, jangan mendengar. Hindari itu jangan terima, jangan mendengar. Bahaya.
Sudah terbukti Adam dan Hawa, sudah terbukti. Hawa mendengar suara ular, langsung ikut ular, bukan ikut Tuhan. Selama ini dengar suara Tuhan, pengajaran benar. Sekali dengar suara ular, ikut ular. Salomo, dari muda, wah pegang pedang, pengajaran yang benar. Begitu tua, dia merasa pengalaman, merasa hebat. Dengar istrinya, bisa dengar anaknya, dengar ininya, langsung ikut mereka. Langsung palsu. Hati-hati. Nah, tetap kejujuran. Roh Kudus, roh kemuliaan membuat kita jadi orang jujur. Bergaul erat dengan Tuhan, jujur. Soal pengajaran, soal Tuhan, soal pengajaran. Kalau benar, katakan benar. Terima. Siapapun yang menyampaikan, terima, praktekkan. Kalau tidak benar, siapapun, malaikat pun menyampaikan, jangan. Hindari. Jangan terima. Jangan mendengar. Nah, itu kejujuran. Menghormati Tuhan. Sekarang istilahnya saya sungkan. Loh, tidak hormat sama Tuhan. Sungkan itu kan hormat tuh. Saya sungkan Loh, sungkan sama manusia, sama Tuhan tidak sungkan. Tidak hormat. Hormat Tuhan dulu, baru kita bisa menghormati manusia. Hormat Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita, kalau kita sudah jujur dalam pengajaran, maka kita bisa menjadi teladan untuk berbuat baik. Titus 2 tadi, hendaklah menjadi teladan dalam berbuat baik. Kalau tidak jujur pengajaran apa, tidak mungkin berbuat baik, pasti jahat. Pasti jahat, malah di luar pikiran kita jahatnya. Di luar pikiran kita. Orang dunia aja heran-heran, kok bisa ya, kok bisa ya. Itu kalau tidak teguh dalam pengajaran, tidak jujur dalam pengajaran, tidak mungkin berbuat baik. Saya sudah mengalami. Orang dunia aja kok bisa ya Pak, kok bisa. Nah itu tidak masuk akal yang mereka lakukan. Jahat, tidak baik. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kemudian, saudara, jujur. Saudara, jujur soal pengajaran. Ibrani 13 ayat 4. Nah ini selanjutnya jujur soal nikah, jujur soal keuangan. Nah ini, hendaklah kamu semua penuh hormat atau jujur terhadap perkawinan, terhadap nikah. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal pezina akan dihakimi Allah. Jujur soal nikah. Ya, jujur soal nikah. Mulai permulaan nikah harus jujur. Permulaan nikah harus jujur. Ya, kita harus menjaga kebenaran nikah sesuai Alkitab, sesuai pengajaran yang benar. Kita harus menjaga kebenaran dari nikah sesuai firman pengajaran yang benar. Kalau sudah kawin cerai, ngaku harus saya kawin cerai, jangan enggak ngaku, enggak benar. Wah, diberkati setengah mati hidupnya, sampai mati binasa, busuk. Jangan main-main. Kebenaran nikah sesuai pengajaran yang benar. Kemudian kesucian nikah dijaga. Jangan ada noda dosa sebelum ditahbiskan nikah itu. Itu permulaan nikah, jaga kebenaran, jaga kesucian. Saudara, sampai tidak ada masalah. Kedua belah pihak tidak ada masalah. Semua merestui, semua baik, tidak ada masalah. Itu masalah nikah. Saudara, Tuhan tolong. Ya, kalau tanya dengan gembala, tidak ada masalah dengan gembala juga, sama semuanya. Itu permulaan nikah, kebenaran kesucian nikah. Saudara, Tuhan tolong. Kemudian, saudaraku, sampai akhir nikah, perjalanan nikah tetap benar, suci, satu, sampai akhir nikah menjadi sempurna, masuk perjamuan kawin anak domba. Ya, Tuhan tolong. Kemudian Ibrani 13 ayat 5, jujur soal keuangan. Jujur soal keuangan. Ayat 5, Ibrani 13. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah ini, jujur soal keuangan. Milik Tuhan, kembalikan perpuluhan persembahan khusus. Milik sesama yang membutuhkan, kembalikan. Kita bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Baru
itu adalah milik kita yang dipercayakan Tuhan untuk dinikmati, bukan untuk foya-foya juga, untuk dinikmati. Saya ulangi, kejujuran soal keuangan milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan harus dikembalikan. Milik sesama yang membutuhkan harus dikembalikan. Artinya kita bisa memberi sedekah, memberi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, baru itu saja sudah milik Tuhan dikembalikan, milik sesama membutuhkan dikembalikan. Baru Tuhan percayakan milik kita untuk dinikmati, bukan untuk difoya-foya, bukan untuk dinikmati. Untuk dinikmati. Jangan salah menggunakan berkat. Jangan salah menggunakan berkat. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ibrani 13 ayat 6. Nah, kalau kita jujur tadi, Tuhan beserta. Sebab itu dengan yakin kita dapat 5B dulu. Langsung baca sampai 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Tidak terpisah. Tutup dengan tabut, tidak terpisah. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah ini, jadi kalau kita sudah jujur soal Tuhan, pengajaran benar, soal nikah, soal keuangan, maka terjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Ya, Immanuel ayat 5 itu, aku tidak akan meninggalkan beserta kita selalu. Tuhan beserta kita. Kita menjadi rumah doa. Kita menjadi rumah doa. Artinya ibadah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya itu. Jadi kalau kita jujur maka Immanuel, Tuhan beserta kita, tidak pernah tinggalkan. Kita menjadi rumah doa. Artinya ibadah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Maka dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya semua masalah yang mustahil ditolong oleh Tuhan. Semua masalah yang mustahil ditolong oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita mengalami home sweet home. Rumah tangga kita menjadi home sweet home. Nah itu saja. Rumah tangga yang manis, selalu kita rindu ada di rumah tangga. Rumah tangga yang manis, kita selalu rindu untuk berada di tengah-tengah, di dalam rumah tangga itu manis. Ya, Tuhan tolong kita semua. Dan ada lagi masih ayat 6 itu, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia tidak bisa menjamah kita, tidak bisa menjatuhkan kita. Sampai setan pun tidak bisa menjatuhkan kita. Nah ini Tuhan bela kita. Tuhan membela kita sehingga manusia tidak bisa menjamah, tidak bisa menjatuhkan kita. Setan pun tidak bisa menjamah, tidak bisa menjatuhkan kita. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Sekarang yang ketiga, bingkai emas yang ketiga. Ya, bingkai emas. Nah, tadi lihat tangan saya. Kalau bingkainya di tutupan pendamaian percuma. Ini bingkainya di sini, dia tetap. Tapi bingkainya harus dipeti. Peti, ada bingkai. Nah, beginilah. Nah, bingkai baru ditaruh tutupnya, tidak bisa gerak. Ada bingkai, ada bingkai, ada bingkai, ada bingkai. Jadi bingkainya ini ada di tabut perjanjian, bukan pada Yesus, tapi pada tabut perjanjian, pada gereja Tuhan bingkainya. Jadi bingkai emas yang ketiga artinya kerinduan dari gereja Tuhan, dari kita untuk selalu bersekutu dengan Yesus. Kerinduan dari kita untuk selalu bersekutu dengan Yesus, bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan kita bersekutu dengan Yesus. Ya, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo, bagaimana mau bersekutu dengan Yesus? Kerinduan apa dulu?
Kerinduan bersekutu dengan Yesus dimulai dengan kerinduan untuk mendengar dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Mendengar dengar-dengaran pada firman pengajaran. Pada mulanya adalah logos, pengajaran benar. Logos itu adalah pribadi Tuhan yang lahir menjadi manusia, itulah Yesus. Kalau merindu Yesus, rindu firman dulu. Rindu firman. Nah, itu bingkai harus ada pada gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus merindu firman. Datang ibadah mau apa? Mau ketemu teman, mau ketemu ini, bukan mau dengar firman. Nah, ini saja. Jadi kerinduan bersekutu dengan Tuhan dimulai dengan kerinduan untuk mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, seperti bayi yang selalu merindu air susu yang murni dan yang rohani. Nah, itu saja, air susu yang murni dan rohani. 1 Petrus 2 ayat 2 itu. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini saja. Jadi kerinduan gereja Tuhan untuk mendengar dengar-dengaran pada pengajaran benar, seperti bayi yang rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni itu adalah firman pengajaran benar yang diulang-ulang. Nah, yang diulang-ulang dalam penggembalaan, diulang. Firman pengajaran benar yang diulang-ulang dalam penggembalaan. Dan rohani diurapi Roh Kudus, disampaikan dengan tertib dan teratur. Lihat aja ibu kalau menyusui anaknya, tidak ada ibu menyusui anak loncat-loncat ke sana kemari, tidak ada. Tertib dan teratur. Dia gendong bayinya, dia tertib teratur. Nah, ya diayun-ayun boleh sedikit, tapi tertib dan teratur. Bukan loncat sana, loncat sini, oh ke sana kemari, ke sana. Wah, tidak. Tertib, teratur. Itu rohani, diurapi. Benar. Pengajaran yang benar, air susu yang murni, pengajaran yang murni benar, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab, itu murni, benar, dan rohani, diurapi sehingga disampaikan dengan tertib dan teratur. Tertib dan teratur. Nah, itu menyampaikan firman bukan seperti nonton sepak bola, wah, bukan, tertib dan teratur. Nah, itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau kita tertib dalam mendengar firman, tertib, teratur, hidupnya tertib, teratur. Permisi, saya kesaksian. Satu waktu saya diundang ke satu daerah, ya. Kemudian di sana ada gereja yang cukup besar, kemudian yang datang waktu itu hamba Tuhan saja, ya sekitar 350. Kemudian saya dapat jatah 2 kali, pagi dan sore. Kemudian saya menyampaikan firman pagi, kemudian pendetanya datang pada saya. Pak, sehabis makan siang kami masuk lagi Pak, kasih lagi Pak, nanti malam lagi Pak. Loh, oh baik. Nah itu sudah, saya sampaikan. Akhirnya dia bersaksi kepada saya. Waduh Pak, biasanya Pak hamba Tuhan lain datang, mereka itu celoteh. Hamba Tuhan, wah ya, firman disebut, wah ya, oh haleluya, begitu. Dan permisi, kalau sudah makan siang Pak, aduh, pusing kami melayani. Wah, semerawut. Hari ini lain Pak. Dengar firman mereka tenang, makannya tenang juga, tidak saling serobot, tidak, tenang. Makanya saya minta siang Bapak isi lagi, malam isi lagi. Itu bagaimana kita tertib teratur menyampaikan firman, mendengar firman. Itulah tertib teratur hidup kita, aktivitas hidup kita tertib teratur. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ayo. Jadi sekali lagi, kerinduan akan pribadi Yesus. Saya rindu selalu bersekutu dengan Dia. Ya, kerinduan mendengar firman.
Firman pengajaran benar yang diulang dalam penggembalaan, yang disampaikan dengan teratur, tertib dalam urapan Roh Kudus. Itu kita rindu. Sebaliknya dari Tuhan, Tuhan tidak melihat kehebatan kita. Tuhan mau bersekutu, Tuhan mau kerjasama. Bersekutu kan kerjasama, tidak melihat kehebatan. Buktinya, saya beri bukti dulu. Orang buta sejak lahir kerjasama. Aku selama, saudara, akulah terang dunia. Nah itu, saudara, selama hari siang Tuhan masih bekerja dengan orang buta sejak lahir. Apa gunanya? Maaf ya, ini hanya menerangkan firman. Orang buta sejak lahir tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan kerja. Coba kita kalau kerja sama, harus ini modalnya sekian, IP-nya sekian, ijazahnya sekian. Kalau Tuhan tidak, orang buta sejak lahir boleh, orang lumpuh 38 tahun oke, kerja sama, bersekutu. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak melihat kehebatan kita, kekurangan kelemahan kita untuk bersekutu dengan kita, untuk kerjasama dengan kita, tetapi melihat hati yang merindu akan firman pengajaran yang benar. Hati yang merindu akan firman pengajaran yang benar. Oh, puji Tuhan. Kalau lihat kehebatan, ya saya nomor sekian, tidak terpilih. Tidak terpilih. Kalau melihat kekurangan kelemahan paling banyak juga tidak terpilih juga. Rasul Paulus, aku manusia paling berdosa, tidak terpilih. Tuhan tidak lihat itu. Sekalipun kita punya kehebatan, ya kita punya kekurangan kelemahan, Tuhan tidak lihat itu, tapi Tuhan lihat hati yang merindu untuk menikmati firman pengajaran yang benar. Contoh Mazmur 119 ayat 20, Raja Daud. Mazmur 119 ayat 20. Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Tuhan selalu bersekutu, bekerja sama dengan Daud. Ini, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Ini. Daud, Raja Daud orang yang hebat, serba ada hidupnya, tetapi selalu hancur hati untuk bisa menikmati firman pengajaran benar yang diulang-ulang. Tuhan gembalaku, Daud katakan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang, firman penggembalaan. Puji Tuhan. Matius 15 ayat 27, perempuan Kanaan, bangsa kafir. Kita semua ini, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing bangsa kafir makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan yang nikahnya tidak tahu suaminya di mana, anaknya dirasuk setan, hancur-hancuran, bisa hancur hati, tertolong. Ini yang kedua, perempuan Kanaan yang percaya, sama dengan bangsa kafir yang sedang hancur-hancuran, tetapi bisa hancur hati untuk menikmati remah-remah roti, pembukaan rahasia firman, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang. Ya, hati-hati. Sehebat apapun bangsa kafir, kalau sudah tidak bisa merindu, tidak bisa menikmati firman pengajaran benar, maka hidupnya hancur-hancuran. Secara rohani, maaf, seperti anjing dan babi, hancur-hancuran. Secara jasmani, nikah buah nikahnya hancur-hancuran, pekerjaannya hancur-hancuran semua. Saya ulang, saya mau berteriak, sehebat apapun bangsa kafir, kalau sudah tidak merindukan firman pengajaran benar, tidak mau menikmati, tidak mau mendengar dengar-dengaran pada pengajaran benar, maka hidup rohaninya hancur-hancuran seperti anjing dan babi, berkubang dalam dosa sampai puncak dosa. Hidup jasmaninya juga hancur-hancuran, nikah buah nikahnya hancur-hancuran, pekerjaannya hancur-hancuran, masa depannya hancur-hancuran. Tidak usah tunggu
sampai hancur-hancuran baru mau hancur hati. Terlambat nanti. Sekarang ini. Jemaat di Mojokerto, siapapun yang mendengar. Sekarang ini. Apapun keadaan kita. Kalau hancur-hancuran pas. Hancur hati. Kalau masih hebat, wah semua ada. Hancur hati. Terima pengajaran benar. Jangan melalui hancur-hancuran dulu. Sudah terima pengajaran yang benar. Nikmati pengajaran benar. Mendengar-dengaran. Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan bersekutu dengan kita. Tuhan menyatu dengan kita. Apalagi ditambah perjamuan suci ini. Remah-remah roti tadi. Ditambah juga menghargai perjamuan suci. Menghargai korban Kristus. Bangsa kafir merindu pengajaran benar. Remah-remah roti. Tapi juga menghargai korban Kristus. Menikmati perjamuan suci juga. Saya selalu nasihatkan, ajak keluarga. Ajak, Mojokerto masih di rumah masing-masing, maksudnya Tuhan. Bible study di rumah masing-masing, memberi kesempatan, ajaklah keluarga. Ajak keluarga untuk datang kepada. Ajak keluarga. Ayo, jangan tunggu hancur-hancuran baru. Mari deh ikut, mari. Jangan sekarang ini, ayo. Biar kita menikmati firman pengajaran yang diulang-ulang. Kita menikmati korban Kristus perjamuan suci. Ditambah tadi ya, remah roti itu pengajaran benar, pembukaan firman, pengajaran benar, dan korban Kristus perjamuan suci. Nikmati bangsa kafir. Puji Tuhan. Posisi Yohanes 13:23. Posisi bangsa, kalau posisi kehidupan yang menikmati firman pengajaran dan perjamuan suci. Ini seorang dari antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Posisi siapapun, orang Israel, orang kafir yang bisa menikmati firman pengajar benar dan perjamuan suci, seperti murid-murid dulu, seperti Rasul Yohanes yang bersandar di dada Yesus. Posisi orang Israel, orang kafir yang bisa menikmati, mendengar-dengaran pada firman pengajar benar dan menikmati perjamuan suci seperti Rasul Yohanes yang bersandar di dada Yesus. Bersandar di dada Yesus. Puji Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot, tidak bisa menikmati pengajaran, tidak bisa menikmati perjamuan suci, pergi. Terpisah dari Tuhan selamanya. Yudas Iskariot, pilih Rasul Yohanes, bersandar di dada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, bersandar di dada Tuhan. Nah, ini. Saudara, Yohanes 21, 20 sampai 22. Itu ditulis lagi, 2 kali ditulis. Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus, itu Rasul Yohanes, sedang mengikuti dia, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, bersandar di dada Yesus. Dalam terjemahan lama saudara cek, bersandar di dada Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapa dia yang menyerahkan kau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Ini. Kalau kita menikmati firman pengajaran dan perjamuan suci, kita bersandar di dada Tuhan. Artinya, Tuhan kalau bayi, seperti bayi digendong, bersandar di dada itu bayi digendong. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Sehingga urusan hidup mati kita adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita sekarang bersandar, nikmati firman yang benar, praktekkan, nikmati perjamuan suci, itu urusan kita. Itu bersandar. Urusan hidup mati, urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Sampai urusan hidup mati, urusannya Tuhan. Puji Tuhan. Hasilnya, jaga urusan hidup mati, urusan Tuhan, hasilnya. Saudara, ini bersandar di dada Tuhan. Urusan hidup mati, urusannya Tuhan. Saudara, nah itu hasil Tuhan. Saudara, bisa memelihara kehidupan kita secara ajaib.
Tuhan memelihara kehidupan jasmani kita secara ajaib, saudara, di tengah kesulitan dunia. Dan Tuhan melindungi kita dari celaka mara bahaya apapun di dunia. Tuhan memberi kesehatan, ini satu, pemeliharaan semua, pemeliharaan jasmani, saudara, di tengah kesulitan dunia secara kelimpahan. Juga Tuhan melindungi kita dari celaka mara bahaya, saudara. Tuhan melindungi kita dari celaka mara. Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita. Itu istilah urusan hidup mati, urusannya Tuhan. Sudah dipelihara semua. Di tengah celaka mara bahaya, di tengah kesulitan dipelihara, di tengah celaka mara bahaya dilindungi. Dan Tuhan memberi kesehatan panjang umur kepada kita semua. Istilah panjang umur sesuai kehendak Tuhan. Mau berapapun umurnya ya panjang umur di dalam Tuhan itu. Tuhan tolong semua. Semoga kita bisa mati. Tuhan juga menyelesaikan semua masalah hidup atau mati. Masalah hidup mati sudah tidak bisa lagi. Tuhan menyelesaikan semua masalah yang mustahil dalam hidup kita. Tuhan memberikan masa depan berhasil indah dalam hidup kita. Tuhan memberikan masa depan dalam kehidupan kita. Ini pintu-pintu di dunia terbuka bagi kita. Oh, tadi secara jasmani, secara rohani juga. Tuhan melindungi, memelihara secara rohani. Di tengah dosa-dosa, puncak dosa, ajaran palsu dan lain-lain, kita tetap hidup benar, hidup suci, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu nomor satu tadi. Tuhan memelihara, melindungi, juga memelihara, melindungi, memelihara secara rohani. Di tengah dosa-dosa, puncak dosa, ajaran palsu, saudara, kita tetap hidup benar, hidup suci. Hidup suci, tetap melayani Tuhan, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tuhan menyelesaikan semua masalah, Tuhan memberi masa depan. Itu pintu dunia terbuka semua, dan pintu surga juga terbuka. Jika Yesus datang kedua kali, kita disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Dia, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya. Perjamuan kawin anak domba, ini pertemuan pertama. Tutup dengan peti menjadi satu. Perjamuan kawin anak domba, mempelai pria, mempelai wanita menjadi satu. Di awan-awan yang permai, sorak-sorai haleluya. Kemudian Firdaus 1000 tahun damai. Kemudian kita duduk bersanding dengan Yesus di takhta Yerusalem baru, kekal selamanya, tidak terpisah selama-lamanya. Puji Tuhan. Itulah bingkai emas, supaya tidak geser, tidak terpisah. Ada bingkai emasnya. Takut akan Tuhan, setia benar, diperhatikan Tuhan. Kemudian jujur soal pengajaran. Tuhan memperhatikan, memperdulikan kita semuanya. Sampai tidak ada yang bisa menjamah kita. Setan pun tidak bisa, manusia tidak bisa. Dan yang ketiga, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekarang kerinduan mendengar firman dan perjamuan suci. Sudah bersandar di dada Tuhan, itu urusan kita. Urusan yang lain urusan Tuhan semua. Sampai pintu surga terbuka, pintu Firdaus, pintu perjamuan kawin semua terbuka. Pintu di dunia terbuka semua. Sampai kita duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita terima perjamuan, sudah terima firman, tinggal perjamuan suci, bersandar di dada Tuhan. Dia memperhatikan, Dia memperdulikan, Dia bergumul untuk kita semua. Serahkan semua kepada Dia. Dia tidak melihat kehebatan, Dia tidak melihat kekurangan, kelemahan, tapi kerinduan hati kita semuanya akan firman, akan perjamuan suci. Tuhan tolong bangkit berdiri di tempat yang ada. Kita nyanyi suplemen 1, Allah peduli. Suplemen 1, Allah peduli. Serahkan hidup kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Serahkan kepada Dia semua apa yang kita hadapi hari-hari ini. Urusan hidup mati, urusan Tuhan. Tak akan pernah dibiarkan ada yang mau mengangkat tangan menyerah sepenuh. Tak akan pernah dibiarkannya. Aku penolongmu, Tuhan berkata. Sekali lagi sampai mantap, bersandar di dada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan, hidup matiku dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kami menyerahkan segenap hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya bersandar di dadamu, merasakan kasih sayangmu Tuhan, belas kasih-Mu atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Lakukan yang terbaik bagi kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Keluarga kami sempurna juga Tuhan. Seluruh jemaat sempurna, tidak terpisah selama-lamanya. Haleluya, Engkau baik bagi kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Sampai sempurna, sampai duduk bersanding di tahta surga selama-lamanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disediakan diberkati adalah merupakan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disediakan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih kuasa Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi melakukan apa saja bagi kami, sampai menyempurnakan kami semua Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, perjamuan suci akan dibagikan. Kita nyanyi dengan ukurnya saja, mari. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tak akan pernah kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada dengan keyakinan. Rasul Yohanes bersandar di dada Yesus, kita juga bersandar di dadanya.
Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. 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 Urusan kami hanya bersandar di dadamu Tuhan. Urusan hidup mati kami urusan Tuhan. Urusan semuanya urusan Tuhan. Sampai kami duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan Tuhan menentukan hidup mati kita sampai kesempurnaan bersama Dia. Bisa melakukan apa saja bagi kita. Jika ada penyakit bisa diraba, tangan kiri diraba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, semuanya ada masalah mustahil, letakkan tangan kiri di dada. Kita hanya bersandar di dada Tuhan, kita serahkan sepenuh kepada Dia. Urusan hidup mati urusan Tuhan. Tuhan yang menolong kita semuanya. Haleluya. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyempurnakan kita semuanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia, bukan hanya pintu dunia yang terbuka, tapi pintu perjamuan kawin anak domba di awan permai terbuka, Firdaus terbuka sampai surga. Menyatu dengan Dia, duduk bersanding dengan Dia di tahta surga selamanya. Angkat dua tangan, ingatlah keluarga masing-masing, sidang jemaat, supaya tidak ada yang terpisah, tidak ada yang ketinggalan. Semua bernyatu dengan Yesus, menyatu dengan sesama sampai di tahta surga. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tolong kami semua, tolong keluarga kami Tuhan, haleluya. Satukan kami, tolong sidang jemaat, satukan semuanya Tuhan, bersama Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau memperhatikan, memperdulikan, bergumul bagi kami. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya. Semua menyatu dengan Tuhan sampai duduk di takhta surga bersanding dengan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati sidang jemaat Mojokerto Tuhan. Dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Merasakan suasana Firdaus, suasana surga selalu. Ada ucapan syukur, ada oh Tuhan kesaksian yang hidup. Berkati pekerjaan apapun, omset yang menurun tolong semua. Yang mencari pekerjaan tolong juga, utang piutang tolong. Yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu. Naik kelas baik, lulus baik, skripsi tesis tolong juga. Berikan hikmat, dosen-dosen tidak mempersulit, tapi belas kasih. Lulus cepat, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit jamah juga Tuhan sembuhkan, Engkau tolong kiranya. Mohon mujizat belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk bangunan di Mojokerto Tuhan memberkati, buka jalan. Engkau mulai yang baik, Engkau selesaikan sampai sempurna. Terima kasih. Bapak Ibu Gembala di sana Engkau pakai,
Engkau tolong kiranya, kuatkan, teguhkan hatinya, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang ditambahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. In His name